Hai guys, salam sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakal ngasih tutorial gimana caranya membuat video pembelajaran hanya dengan bermodalkan file PowerPoint aja. Jadi ceritanya guys, kita akan memasukkan suara penjelasan dari materi yang ada pada file PowerPoint. Lalu setelah itu, kita akan mengekspor file tersebut ke bentuk video. Nah, caranya bagaimana? Di sini aku udah menampilkan satu contoh file PowerPoint, yaitu mengenai materi biologi. Ini aku menggunakan laptop dengan Windows 10 ya guys, dan Microsoft Office-nya 2019. Sebelumnya, kalau kalian pengen tampilannya cukup menarik, file PowerPoint yang kalian punya bisa kalian tambahkan animasi guys. Jadi nambahin animasinya bisa di sini. Ada di file menu yang atas ini, animation. Nah, nanti akan banyak pilihannya. Ini belum aktif. Kalau mau mengaktifkan, kalian klik dulu mana yang akan dikasih animasi. Misal nih, tulisan pelan anatomi mau dikasih animasi kan guys, di blok dulu. Baru nanti bisa dikasih animasinya pakai menu yang ada di sini, atau bisa ditambahkan lewat menu yang di sini guys. Kalau lewat ini nanti banyak banget akan banyak banget animasi yang bisa kalian pilih. Kemudian untuk perpindahan slide dari slide 1 ke slide selanjutnya bisa pilih di menu transition di sini guys. Nah, ini ada menu banyak sekali gimana cara pindah dari slide 1 ke slide berikutnya. Nah, silahkan tinggal pilih aja dan atur di sini ya guys. Sekarang aku akan fokus gimana caranya memasukkan suara penjelasan kita atau merekam suara penjelasan kita ke file PowerPoint. Kita buka dulu file PowerPoint-nya, jadi akan muncul tampilan seperti ini guys. Kemudian kita klik menu slideshow, lalu pilih record slideshow di sini. Klik tanda yang panah ke bawah, kemudian pilih record from current slide. Nah, ini kalau kita mau mulai merekam dari slide yang sekarang kita buka. Kalau yang bawah, record from beginning, berarti ini akan merekam dari slide yang pertama. Nah, aku pilih yang record from current slide aja ya guys. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini belum mulai merekam guys, jadi dia masih memunculkan dulu slide pertama atau slide yang tadi aku buka. Nah, kalau kita sudah siap untuk merekam suara kita ke dalam file PowerPoint, kita klik record. Kemudian kita klik ini, akan muncul 3, 2, 1. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai ngomong. Nah, kita ngomong di sini aja penjelasan kita. Kalau misalnya dalam satu slide itu ternyata penjelasannya cukup panjang, kemudian kita butuh berhenti untuk atur napas, atau mungkin butuh berhenti untuk improvisasi dulu, menyiapkan apa yang akan kita omongin selanjutnya dan sebagainya dalam satu slide itu, kita bisa klik pause di sini guys. Nah, kita bisa mempersiapkan lagi untuk ngomong di slide yang sama. Kalau kita udah siap, kita bisa klik lagi record, kemudian bisa mulai ngomong lagi. Nah, ini yang terekam suara kita adalah lanjutan dari rekaman yang tadi. Kalau kita udah klik yang stop di sini, berarti udah selesai merekam di slide itu. Oke guys, kalau misalnya kita mau merekamnya per slide, ya udah, kita misalnya di slide ini nih udah selesai ngomong, ya udah kita stop aja. Tapi kalau kita pengen lanjut ke slide berikutnya, mungkin karena tenaga kita masih banyak gitu ya guys, kita tinggal klik tanda panah ke kanan ini untuk next ke slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya ada gambar, kemudian di sini ada tulisan-tulisan juga, bisa sambil kita jelaskan apa yang mungkin tidak tertulis di slide tersebut ya guys. Nah, seperti ini misalnya, ini udah aku kasih animasi guys, jadi bisa muncul kayak gini. Nah, misalnya kita mau ngejelasin atau ngasih tanda pada gambar yang ada di dalam slide nih guys. Kita mau nunjukin bagian tertentu. Ini misalnya ada gambar sel tumbuhan ya, kita mau nunjukin bagian vakuolanya ini.
Nah, kita tinggal klik tanda pensil di bawah ini, dan kita klik, kemudian kita pilih warna. Misalnya kita pilih warna merah gitu ya, kita klik warnanya. Nah, ini kursornya kita arahkan ke bagian gambar yang akan kita lingkarin, kemudian kita kliknya kita tahan. Misalnya ini ya, di sini kliknya kita tahan, kemudian kita putar ke bagian yang akan kita tunjukkan. Nah, seperti ini guys. Setelah selesai, kliknya kita lepas, jadilah lingkaran seperti itu. Misalnya kita mau melingkari tulisan ini asam amino, misalnya kita klik aja, tahan, kemudian kita lingkar seperti ini, kemudian kita lepas kliknya. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau mau sambil ngejelasin, sambil mau nunjukin bagian tertentu, bisa juga menggunakan fasilitas ini. Nah, setelah kita selesai memasukkan suara kita ke dalam slide yang kita munculkan ini, kita klik stop. Nah, setelah itu kita bisa close. Ini close-nya. Ya guys, kita close. Nah, kita kembali ke file PowerPoint kita. Kalau kita mau mengecek hasil dari rekaman kita, misalnya di slide 1 nih, kita cek di sini kan ada gambar speaker gitu ya. Nah, ini kita bisa arahkan kursornya di sini, kemudian kita bisa play. Nah, ini suara kita sudah mutar. Nah, misalnya nih guys, ketika kita udah ngecek hasil rekaman kita dan ternyata kok hasilnya kurang bagus, atau mungkin ada kata-kata yang kurang, kemudian kita ingin mengganti dengan suara yang baru, kita bisa hapus hasil rekaman kita tadi guys. Nah, caranya klik aja tombol speaker ini tadi ya, sampai ada tanda kayak gini, kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard laptop kita atau komputer kita. Nah, sudah nggak ada suaranya. Kita bisa mengulang untuk merekam di slide yang ini lagi. Caranya sama seperti tadi. Misalnya kita cuma mau ngulang di slide satu ini aja, berarti record slideshow, record from current slide, seperti yang tadi ya guys caranya. Ini belum mulai merekam, kemudian kita baru klik record 3, 2, 1. Oke, baru deh kita mulai ngomong bla 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 sampai selesai di satu slide ini. Kalau mau berhenti di tengah-tengah tekan pause. Kalau udah selesai di satu slide ini kita tekan stop. Nah, kemudian kita close lagi seperti tadi caranya. Nah, itu untuk memasukkan suara di satu slide aja guys. Di slide yang kedua, ini tadi sudah ada suaranya juga ya guys, yang udah kita rekam di awal. Kalau kita mau ngecek seperti ini, atau mau ngecek tampilan keseluruhan, bisa slideshow. Nah, setelah file ini berhasil kita masukin suara penjelasannya, kita ekspor filenya ke bentuk video. Caranya bagaimana? Kita pilih menu file di pojok kiri atas ini, kita klik, kemudian pilih export, lalu pilih create video, lalu kita pilih kualitas video kita di sini guys. Nah, ini ada tanda panah ke bawah, kita pilih, ada yang ultra HD, full HD, ada HD, ada yang standar ya. Nah, kalau videonya ini mau diupload di YouTube, itu baiknya kita pilih yang kualitas HD ini atau yang lebih bagus lagi. Tapi kalau mau untuk disimpan, pilih yang standar pun juga udah bagus kok. Nah, catatan aja guys, kalau kita milih kualitas yang semakin bagus ya, semakin ke atas ini, berarti nanti waktu yang dibutuhkan untuk mengekspor filenya lebih lama. Oke, misalnya aku kasih contoh ke kualitas yang standar aja ya guys. Nih, kemudian kita pilih waktu perpindahan antara slide yang satu ke slide berikutnya. Aku pakai satu aja nih guys, ini udah nggak terlalu cepet dan nggak terlalu lambat kok. Nah, selanjutnya kita klik create video.
akan muncul jendela seperti ini. Kita tuliskan nama filenya, misalnya coba. Kemudian ini sudah betul tipe filenya, lalu kita pilihkan tempat penyimpanan file tersebut, lalu kita save. Nah, setelah itu akan muncul creating video dengan nama coba tadi ya guys. Nah, kemudian ada kotakan di samping ini menunjukkan proses exporting dari file PPT ke file video tadi. Nah, ini udah mulai jalan guys. Sebenarnya proses ini bisa lama bisa cepat, tergantung dari kualitas video yang kita inginkan tadi. Selain itu juga akan tergantung dari jumlah slide serta lama rekaman yang kita buat tadi guys. Misalnya jumlah slide PPT-nya nanti lebih banyak, nah ini bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan yang aku contohkan ini. Tapi kalau misalnya jumlah slide-nya sedikit tapi rekaman suaranya cukup lama, nah itu juga bisa jadi akan lebih lama guys. Nah, ini nanti kalau sudah sampai di paling kanan mentok, itu berarti ekspor videonya udah jadi, file videonya udah jadi. Nah, cukup mudah kan guys? Semoga bermanfaat ya.